Film ini berawal dibebaskannya seorang tahanan yang serem, orang besar dan paling ditakuti di dalam penjara. Dan inilah pembentukan orangnya. Aji gluti guys. Dan dia bernama Kelvin. Nampaknya dia akan dijemput oleh temannya, yaitu Percy. Percy ini sama-sama penjahat, namun dia agak sedikit on dan ceroboh. Baru saja bebas, si Kelvin dan si Percy ini sudah mau melakukan tindak kriminal lagi, yaitu mencuri sebuah berlian. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah perkotaan dekat toko berlian, dan ketika akan melakukan aksinya, si Percy yang ceroboh ditampar oleh Kelvin karena tidak mau lagi masuk penjara. Dan ternyata si Kelvin mempunyai sebuah rencana untuk mencuri berlian tersebut. Mereka pun masuk ke sebuah toko berlian dan mulai melakukan aksinya dengan rencana si Kelvin. Dan inilah rencana si Kelvin tadi. Ia yang kecil masuk ke dalam sebuah tas untuk mengambil berlian, sementara si Percy sibuk mengalihkan perhatian nyonya kasir. Akan tetapi, kejadian tak terduga ketika itu ada seorang wanita tua bersama anjingnya. Anjing wanita tersebut malah turun dan masuk ke dalam tas bersama Kelvin. Nah, setelah kejadian itu, riweuh pokoknya Siti sok tempo. Karena panik, Kelvin dan Percy pun lari, disusul polisi yang mengejar mereka. Mereka lari ke sebuah Indomaret dan agar menghilangkan jejaknya, si Kelvin menyembunyikan berlian itu ke dalam tas milik sepasang suami istri. Dan ketika keadaan mulai aman dari kejaran polisi, akhirnya Kelvin membuntuti kemana suami istri itu pergi. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah rumah milik suami istri tadi. Mereka kebingungan dengan cara apa mereka bisa masuk ke dalam rumah itu. Nah, ketika itu ada seorang wanita yang sedang jalan-jalan bersama bayinya. Mereka pun mempunyai sebuah ide. Coba tebak. Nah, ternyata ide tersebut adalah agar si Kelvin berpura-pura menjadi bayi yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Jadi ceritanya si Kelvin ini menyamar sebagai bayi terlantar agar diadopsi dan bisa masuk ke rumah untuk mengambil berlian. Namun belum apa-apa kesialan menghampirinya. Si Kelvin diompolan anjing. Lanjut, ketika itu keluarlah seorang pria. Ternyata pria itu bernama Daryl, disusul istrinya yang bernama Vanessa yang mempunyai tas yang tadi. Nah, dan mereka pun masuk membawa Kelvin walaupun bau cikiih. Ternyata dalam rumah itu ada ayah Vanessa, sebut saja Mang Kos. A boy or girl? I think it's a boy. Whatever it is, it smells like piss. Karena bau cikiih yang sangat menyengat, dengan segera mereka mengganti popok si Kelvin. Pas dibuka, mereka kaget. Yang terlihat bukan Japilus, melainkan orai kadut. Black Lagoon, where it came from. Karena mereka kasihan, mereka segera membawa Kelvin diperiksa. Nampaknya bocah ini mempunyai banyak keanehan fisik. Di antaranya badan yang ada bekas bacok, tato, dan pas dibuka mulutnya, si dokter berkata ini mah bebangus aki-aki. Seperti itulah kira-kira. Pemeriksaan pun selesai, dan ketika mereka lengah, Kelvin melihat tas itu. Dengan gesitnya dia membawanya kabur. Kelvin berlari dan sialnya ada polisi yang menghadangnya. Gagal maning. Oke, keesokan harinya, karena guyur mungkin, para tetangganya datang dan ingin melihat bayi adopsi itu. Si Daryl dan Vanessa pun memperkenalkannya. Mereka nampaknya kaget, kok bobonguknya begini.
Dan pada saat diajak heureuy, mereka merasa ada yang aneh lagi. Nah, mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu. Pada saat mereka sedang santai-santai, Kelvin terpesona dengan tetangga yang cantik dan bahenol. Sebut saja Markona. Kevin yang merasa dirinya bocah padahal sepuh ingin digendong oleh si Markona. Dan raraweuyan karena itu. Pada saat Kelvin ingin minta nyonyo, bukannya Markona yang ngasih nyonyo itu, melainkan tetangga yang satunya lagi. Sebut saja ibu muda burayut bernama Coromlah. Aduh, kacau. Scene berlanjut, ketika itu mereka akan memandikan Kelvin. Si Kelvin mengira akan mandi bersama Vanessa. Akan tetapi dan mereka pun adu pedang. Ketika habis mandi, di adegan ini si Kelvin sedang digemes-gemes oleh Vanessa yang masih menganggap Kelvin adalah bocah kecil yang lucu. Lagi-lagi dengan tengilnya Kelvin malah ngelelep-lelep kepala si Vanessa. Tolol. Waktu malam pun tiba dan Kelvin sedang tidur. Seperti biasanya suami istri, mereka pun kikuk-kikuk. Karena berisik mungkin, si Kelvin pun terbangun dan menoong mereka yang sedang kikuk-kikuk itu sambil kumetap. Akan tetapi mereka menghiraukan Kelvin. Keesokan harinya, tanpa disadari, ternyata tanpa sepengetahuan Daryl, Kelvin pun ikutan kikuk-kikuk. Entah bodoh atau on, mereka sepertinya masih menganggap Kelvin sebagai bocah anaknya yang sangat lucu itu. Aduh, goblok kita budak. Keesokan harinya, ketika Mang Kos sedang santai baca koran, si Kelvin seperti biasa mengganggu dengan mengambil makanan miliknya. Di luar ternyata ada si Percy yang mengaku sebagai ayah dari si Kelvin. Karena kesal, si Daryl memarahinya, mereka hampir baku hantam. Dan pada akhirnya si Percy digamplong oleh si Daryl itu. Suatu ketika mereka tak sengaja melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan perlakuan si Kelvin yang sebenarnya bukan bocah biasa, melainkan penjahat yang ingin mengambil berlian itu. Dan benar saja, berliannya pun hilang. Mereka pun langsung menelpon polisi. Sementara itu, di luar ada yang mengetok pintu. Mereka kira polisi. Akan tetapi yang datang ialah bos mafia-mafia yang sedang mencari keberadaan si Percy. Entah dari mana jolnya, si Kelvin tiba-tiba nongol. Mereka tidak tahu Kelvin itu siapa. Dengan cepat bosnya menyuruh anak buahnya untuk memindahkan si Kelvin ke kamarnya. Dan ketika si Kelvin dibawa ke kamarnya, si Kelvin yang aslinya penjahat memberi mereka pelajaran. Ya bagus, hajar terus Jang. Get rid of it! Calvin, throw the plane. Tanpa diduga datang polisi yang ingin menangkap mafia-mafia yang telah mencuri berlian itu, yang padahal si Kelvin lah yang melakukannya. Aduh, bisaan euy. Nah, di sini sebuah kejadian haru di mana ketika itu Kelvin merasa sedih dan ingin pulang. Meskipun dia itu jahat karena semuanya sudah diketahui, tapi dia sudah merasa nyaman, apalagi ditambah ehek-ehek bersama si Vanessa itu. Meskipun sebelumnya dia adalah bocah kecil yang sangat goblok ya, dia mengajak Kelvin untuk mengopi bareng. Nah, film ini menurut saya sangat seru ya.
Meskipun bertema kriminal, namun dibumbui komedi ehek-ehek, membuat si piton ini abrug-abrugan dan tak kuasa untuk mengucurkan air sesuatu. Film pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.